Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Hari ini kita akan belajar mengenai pelaku kegiatan ekonomi. Masih di bab 3 pertemuan kedua. Oke, gimana? Semuanya sudah siap untuk pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, mari kita mulai materi hari ini. Nah, kalian pasti sudah tidak asing lagi melihat orang-orang yang sedang membajak sawah, menanam padi, kemudian padi tersebut diolah dan didistribusikan oleh agen. Lalu dari agen akan ke ibu rumah tangga atau konsumen untuk memenuhi kebutuhan makanan sehari-hari. Yang sudah ibu ceritakan tadi, petani menanam padi, agen, dan ibu rumah tangga bisa kita katakan sebagai pelaku ekonomi. Dari gambaran tersebut, sebenarnya apa itu yang dimaksud dengan pelaku ekonomi? Nah, untuk lebih mudah kalian memahaminya, kalian bisa lihat gambar-gambar di bawah sini. Ada gambar 1, orang yang sedang ngemasin pupuk, gambar 2, siswa-siswa yang beli makanan, gambar 3, pemerintah yang sedang menarik pajak, dan gambar 4, distribusi produk impor dari luar negeri. Nah, dari gambar 1, 2, 3, 4 ini juga termasuk pelaku ekonomi. Kalian bisa melakukan kegiatan ini untuk lebih paham lagi apa itu pelaku ekonomi. Yang dimaksud dengan pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Dulu di kelas 7 masih ingat kalian belajar pelaku ekonomi itu terdiri dari produsen, distributor, dan konsumen. Masih ingatkah kalian pelajaran bab 3 di kelas 7 dulu? Nah, di kelas 8 kalian belajar pelaku ekonominya yang lebih luas sifatnya. Jadi di sini kita akan bicarakan pelaku ekonomi itu ada rumah tangga keluarga atau konsumen, yang nanti untuk selanjutnya ibu akan menyebut dengan nama RTK. Jadi untuk memudahkan kita, ibu akan menggunakan singkatan-singkatan ya. Kalian harus ingat singkatan-singkatannya. Rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen disebutnya RTK. Kemudian yang kedua ada rumah tangga produsen atau perusahaan. Ini kita sebut dengan nama RTP. Lalu yang ketiga, rumah tangga pemerintah. Biar tidak ketukar dengan RTP, maka rumah tangga pemerintah Bu Eka akan memberikan istilah dengan singkatan RTN. Lalu yang keempat adalah masyarakat luar negeri, yang akan kita singkat dengan nama MLN. Keempat pelaku ekonomi ini berperan penting dalam menggerakkan perekonomian negara sesuai dengan perannya masing-masing. Baik itu dalam memenuhi konsumsi untuk kehidupan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Selain itu, kita juga perlu, kalau untuk konsumsi diri sendiri berarti RTK, kalau untuk orang lain biasanya RTP. Selain itu, kita juga perlu lembaga yang mengatur ini semua, yaitu makanya ada yang namanya rumah tangga pemerintah atau RTN. Kemudian yang diproduksi ini semua kan tidak mungkin hanya untuk dalam negeri, atau semua yang kita produksi itu cukup untuk dalam negeri. Oleh karena itu kita juga butuh yang namanya MLN atau masyarakat luar negeri untuk memenuhi kebutuhan dan adanya kegiatan ekspor impor. Itu adalah pelaku ekonomi yang nantinya akan kita bahas satu-satu. Ini tadi economic agent ya. Ini istilah bahasa Inggrisnya. Kalau rumah tangga konsumen, household, rumah tangga produsen, corporation, rumah tangga negara, government, masyarakat luar negeri berarti foreign societies.
Oke, yang pertama kita bahas adalah peran rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, yang kita singkat menjadi apa tadi? Menjadi RTK. Perlu kamu ingat, RTK itu memiliki peran utama hanya sebagai dua, yaitu sebagai produsen dan sebagai konsumen. RTK dikatakan sebagai produsen ketika RTK memasok faktor-faktor produksi kepada perusahaan. Masih ingatkah kalian pelajaran kelas 7? Ada apa aja faktor-faktor produksi? Coba kamu sebutkan kalau masih ingat. Ada faktor alam, faktor tenaga kerja, faktor modal, dan faktor kewirausahaan. Ingat ya, 4 faktor-faktor produksi tadi itu yang diproduksi oleh RTK kepada RTP. Kalau sebagai konsumen, RTK itu perannya mengkonsumsi barang dan jasa yang dihasilkan oleh RTP. Karena namanya sebagai konsumen. Itu 2 peran utama RTK. Tapi boleh juga kamu tambahkan, karena RTK nanti juga berhubungan dengan RTN, maka salah satu kewajiban RTK adalah membayar pajak pada pemerintah. Jadi perannya ada 3, tapi yang utama ada 2. Mari kita lihat peran dan fungsinya. Tadi peran yang pertama sebagai produsen, dia berarti mensupplier atau menyediakan berupa 4 faktor produksi tadi kan. Nah, jika RTK menyediakan faktor tanah, maka yang dia dapat namanya sebagai imbalan adalah sewa atau rent, karena dia sudah menyediakan atau menyewakan tanah kepada perusahaan. Oke, namanya sewa atau rent ya. Tapi kalau faktor tenaga kerja, misalnya RTK itu kerja di suatu perusahaan atau pabrik, maka imbalan yang dia terima adalah istilahnya namanya upah atau gaji, atau istilah internasional wage. Kemudian jika RTK menyediakan faktor modal untuk RTP, maka imbalan yang dia terima namanya adalah bunga, atau nama istilah lainnya adalah interest. Jika yang disediakan RTK adalah faktor kewirausahaan, maka imbalan yang dia terima adalah laba, atau istilah lainnya adalah profit. Oke, sampai sini udah jelas? Diingat 4 faktor produksi ini dan imbalannya apa yang didapatkan RTK jika menyediakan 4 faktor produksi ini beda-beda ya. Oke, kalau sebagai konsumen, berarti kan dia harus membeli barang dan jasa dari RTP. Maka yang harus RTK lakukan adalah mengeluarkan uang. Kalau ini kan dia menerima imbalan. Kalau sebagai produsen, kalau sebagai konsumen, RTK itu harus mengeluarkan uang dalam bentuk untuk membayar barang dan jasa. Oke, dicek lagi, ini sekali lagi Ibu jelaskan biar kamu paham mengenai faktor produksi yang disediakan RTK dan imbalannya. Tadi kalau SDM, misalnya Bu Eka bekerja. Nah, Bu Eka kan bekerja, berarti yang akan Bu Eka dapatkan kan gaji atau upah atau wage. Tapi misalnya Bu Eka punya lahan, terus lahannya Bu Eka sewain ke suatu perusahaan, itu sumber daya alam kan, maka yang Ibu dapat namanya imbalannya disebutnya sewa atau rent. Modal di sini tidak hanya berlaku uang ya. Misalnya kalau modal, misalnya ada perusahaan, terus Ibu naruh investasi gitu, naruh uang, itu namanya adalah bunga atau interest. Bisa juga Bu Eka punya gedung, terus gedung itu kan modal juga masuknya. Gedungnya Ibu sewain untuk pabrik misalnya. Nah, ini namanya bunga atau interest disebutnya.
Tapi kalau misalnya Bu Eka punya keahlian, misalnya Bu Eka jago memanage sesuatu sehingga dipekerjakan oleh suatu perusahaan, karena keahlian Bu Eka tadi beda sama SDA ya. Kalau ini sifatnya kewirausahaan, maka disebutnya laba atau profit. Oke, mudah-mudahan kamu paham, sudah 2 kali Bu Eka jelaskan. Nah, ini juga sekali lagi mengenai faktor produksi. Yang dikatakan faktor produksi alam itu yang segala sesuatunya disediakan oleh alam. Kemudian faktor produksi modal tadi tidak hanya berupa uang, bisa mesin, gedung. Faktor produksi tenaga kerja itu berarti tenaga kerjanya. Kalau kewirausahaan ini seseorang yang memiliki kemampuan mengatur dan mengorganisasi serta mengambil resiko dalam menjalankan suatu usaha. Jadi biasanya orang yang memiliki sifat kewirausahaan itu yang memiliki kreativitas dan inovasi. Masih ingat tadi kan? Pada produksi alam imbalannya apa namanya, modal imbalannya apa namanya, tenaga kerja imbalannya apa namanya, kewirausahaan imbalannya apa tadi namanya. Kalian semua sudah Ibu bahas sampai 2 kali tadi, jadi harus diingat nama-nama imbalannya. Lalu berhubungan dengan RTK dan RTP nantinya akan ada yang namanya pasar output dan pasar input. Ingatnya adalah kamu kalau pasar output dia pasar yang seperti yang kalian tahu, yang menjual belikan barang-barang hasil produksi. Ini pasar pada umumnya, pasar output. Jadi contohnya di sini dia minimarket, pasar tradisional, bengkel, lembaga bimbingan belajar. Ini kan bimbel itu kan dia memberikan jasa ya. Kalau yang minimarket, pasar tradisional itu kan lebih ke barang. Ini pasar output, intinya dia yang dijual belikan barang dan jasa. Kalau pasar input, pasar yang menyediakan faktor-faktor produksi. Udah Ibu ulang-ulang dari faktor produksi ada 4 apa aja. Jadi dia menyediakan 4 faktor tadi, itu namanya pasar input. Kalau output intinya dia barang dan jasa. Input faktor-faktor produksi. Contohnya gini, misalnya pasar faktor produksi tenaga kerja kayak bursa kerja. Pasar faktor produksi modal tuh kayak yang suka investasi, kayak bursa efek. Nah, itu contoh-contoh dari pasar input. Dia menjual 4 hal ini, menjual belikan ini. Tidak hanya barang dan jasa yang biasa. Nah, ini adalah interaksi antara pasar output, input, RTK dan RTP. RTK, rumah tangga konsumen, membutuhkan yang namanya barang dan jasa. Dapatnya dari mana RTK membutuhkan barang dan jasa? Dia mintanya dari pasar output. Sedangkan RTK juga memiliki faktor-faktor produksi tadi kan. Untuk mendapatkan imbalan tadi, maka RTK itu menawarkan faktor-faktor produksinya di pasar input. Lalu RTP menghasilkan apa? Menghasilkan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini ditawarkan oleh RTP ke pasar output, nanti dibeli sama RTK. Tapi RTP juga butuh yang namanya faktor-faktor produksi biar bisa menghasilkan barang dan jasa. Nah, ini namanya RTP mintanya ke pasar input. Nanti ke belakangnya pun banyak sekali yang namanya bagan-bagan seperti ini. Sebenarnya ini mudah ya untuk memahaminya, alur-alurnya tinggal kamu deskripsikan saja dan kamu lihat arahnya, arah panahnya. Membedakan antara pasar input dan output. Tadi pasar input karena menghasilkan faktor produksi, maka yang menawarkan adalah konsumen atau RTK. Yang minta adalah RTP. Nah, ini yang ditawarkan adalah alam, tenaga kerja, modal, dan pengusaha. Hasil-hasil dari ini
berupa ini yang tadi udah dijelaskan, sewa, upah, gaji, bunga, dan laba hasil dari ini. Sedangkan kalau pasar output itu kan dia barang dan jasa, maka yang nawarin adalah produsen, yang minta adalah konsumen, terus barang yang ditawarkan berupa barang jadi atau setengah jadi atau jasa. Hasil dari penjualan ini maka dia akan mendapatkan berupa uang. Oke, itu membedakan antara pasar input dan pasar output. Sekarang kita masuk ke RTP, yaitu rumah tangga produsen. Peran utamanya itu adalah ada 2 sebenarnya peran utamanya ya. 3 dan 4 itu juga perannya juga, tapi peran turunannya bukan yang utamanya. Yang pertama adalah sebagai produsen barang dan jasa. Namanya RTP kan berarti dia menghasilkan barang dan jasa. Nanti barang dan jasanya ini bisa dijual ke RTK, bisa pemerintah dijual, atau kalau dia produksi banyak dan kualitasnya bagus bisa dijual ke luar negeri. Kalau sebagai konsumen, berarti RTP ini mengkonsumsi faktor-faktor produksi dari RTK. Sama yang seperti tadi Ibu sudah jelaskan kan, tinggal dibalik-balik aja di sini perannya. Yang penting ingat RTP itu apa, RTK itu apa. Kenapa dia mengkonsumsi faktor produksi? Di sini bisa Ibu kasih contoh gini. Misalnya ada perusahaan tekstil, dia mau dirikan perusahaan, dia pasti butuh apa? Butuh lahan untuk buka perusahaan tersebut. Dapatnya dari mana? Dari RTK kan? Kemudian dia butuh tenaga kerja yang menjadi penjahit di situ. Dapat dari mana tenaga kerjanya? Dapat dari RTK, faktor produksi. Kemudian dia juga butuh bahan-bahan, misalnya kain segala macam. Nah, itu juga kan faktor alam, dapatnya dari RTK juga. Lalu butuh seorang yang ahli di bidangnya kewirausahaan, maka dapatnya dari RTK juga. Nah, itu adalah peran RTP yang peran utama. Selain peran utama tersebut, RTP juga bertugas sebagai distributor yang tugasnya menyalurkan barang ke konsumen. Lalu juga sebagai agen pembangunan. Nah, dengan adanya RTP ini, maka perusahaan-perusahaan tersebut itu kan akan melakukan penelitian dan pengembangan kan, biar bisa memproduksikan lebih banyak dan lebih bagus. Nah, ini bisa menjadikan pembangunan suatu negara. Ini adalah peranan RTP sebagai produsen apa, sebagai konsumen apa, sebagai distributor apa, sebagai agen pembangunan apa. Tinggal kamu jelaskan. Di Indonesia RTP itu ada 3 jenis. Kalau yang milik pemerintah namanya BUMN, yang milik swasta namanya BUMS, dan juga koperasi. Nah, diharapkan 3 ini bisa bersinergi untuk membangun Indonesia. Ini adalah bagan hubungan antara RTK dengan RTP. Kalau untuk menjelaskan bagan ini, kalau misalnya ada tugas menjelaskan bagan seperti ini, Ibu harap kamu nomor-nomorin ya. Misalnya di sini dikasih nomor 1. Penjelasan nomor 1 adalah misalnya RTK membeli barang dan jasa dari RTP. Kemudian kalau nomor 2, RTP menghasilkan barang dan jasa untuk RTK. Di sini nomor 3, RTK menghasilkan faktor-faktor produksi yang dibutuhkan oleh RTP. Nomor 4, RTP membeli faktor-faktor produksi sehingga harus mengeluarkan gaji untuk RTK. Nah, ini adalah contoh hubungan antara RTK dan RTP. Oke, kita akan masuk ke RTN, rumah tangga pemerintah atau rumah tangga negara juga boleh. Ini adalah tugas-tugasnya dari RTN. Yang pertama tugasnya adalah pengatur kegiatan ekonomi. Agar RTP dan RTK kegiatannya berjalan dengan lancar, maka harus ada yang mengaturnya kan. Yang mengaturnya itu adalah RTN.
Dengan cara apa mengaturnya? Dengan cara membuat undang-undang yang berkaitan dengan ekonomi. Kemudian sebagai pengontrol, RTN tugas sebagai pengontrol maksudnya adalah mengawasi jumlahnya uang beredar yang ada di suatu wilayah. Untuk apa tujuannya? Agar bisa harga barang dan jasa yang ada di pasaran itu bisa stabil. Kemudian, kalau sebagai penguasa, tugasnya adalah menjaga ketertiban masyarakat. Ini hubungannya dengan peran nomor 1 dan peran nomor 2. Kalau sebagai konsumen, RTN tugasnya adalah mengkonsumsi barang dan jasa serta faktor produksi. RTN konsumsinya 2 jenis karena dia bisa menjadi RTP, bisa menjadi RTK ya. Jadi contoh RTN konsumsi barang dan jasa, misalnya RTN itu kan negara. Di kantor pemerintah itu berarti kan butuh yang namanya misalnya tinta, butuh kertas. Nah, RTN berarti tugasnya juga mengkonsumsi barang dan jasa. Kalau konsumen faktor dan produksi, RTN negara itu kan butuh kayak tenaga kerja kan, kayak PNS kayak gitu. Nah, itu adalah faktor-faktor produksi. Jadi RTN konsumsinya adalah barang dan jasa serta faktor produksi. Kalau sebagai produsen, RTN perannya itu adalah memproduksi barang dan jasa yang sifatnya vital atau penting. Oleh karena itu tadi ada yang namanya BUMN atau perusahaan-perusahaan negara kayak PLN, Pertamina, KAI. Nah, itu semua adalah hasil produksi dari pemerintah kan. Makanya pemerintah juga perannya sebagai produsen. Kalau sebagai investor, pemerintah itu perannya adalah membeli saham atau obligasi itu kayak surat pinjaman kepada perusahaan. Jadi pemerintah juga biasanya berinvestasi ke perusahaan-perusahaan tertentu yang sekiranya bisa menguntungkan negara atau dianggap penting buat kemajuan ekonomi negara. Ini adalah peran-peran RTN. Oke, ini peran utamanya yang tadi ya, biar kamu lebih paham. Kalau sebagai pengatur atau regulator itu contohnya kayak berikan subsidi ke perusahaan-perusahaan biar bisa bersaing, terus nentuin besaran pajak. Perusahaan itu kan harus bayar pajak. Kita pun sebagai orang biasa RTK juga bayar pajak kan. Nah, kemudian juga yang nentuin izin usaha. Misalnya orang luar negeri mau buka perusahaan di Indonesia, orang dalam negeri juga ingin membuka perusahaan, itu harus ada izin usaha dari pemerintah. Tujuan dari ini semua adalah untuk mensejahterakan masyarakat. Kalau sebagai konsumen, itu tadi sudah Ibu kasih contoh seperti membutuhkan kertas, printer, tinta, kemudian membutuhkan tenaga kerja juga. Kalau produsen itu tadi mendirikan perusahaan-perusahaan negara. Ini peran peran RTN yang utama ada 3, mengatur, konsumen, dan produsen. Ini adalah skema hubungan antara ini RTK, ini RTN, ini RTP. Kalau hubungan yang di sini tadi udah Ibu jelaskan ya. Ini mah hubungan antara RTK dan RTP aja. Nah, sekarang yang Ibu ceritakan adalah hubungan antara RTN dengan RTK. RTK bayar pajak ke negara. Apa yang diberikan RTN? Diberikan pelayanan publik kayak pendidikan, sekolah gratis, terus kemudian rumah sakit, pokoknya yang sifatnya pelayanan-pelayanan umum. Lalu, apa yang diberikan RTN kepada RTK? Yang diberikannya adalah dengan membayar gaji pegawai yang kerjanya di pemerintahan atau PNS. Apa yang diberikan RTN ke RTP?
memberikan subsidi, atau bisa juga RTN ini beli atau belanja sesuatu yang kebutuhan untuk RTN. Lalu apa yang dilakukan oleh RTP adalah membayar pajak kepada negara. Oke, kalau panah-panah yang di luar ini hanya hubungan antara RTK dan RTP yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, ini yang lebih jelasnya lagi, lebih gampang ya. Ini RTK, ini RTN, ini RTP, ini pasar output, ini pasar input. Ini sebenarnya sudah dijelaskan semua sama Ibu ya. Kamu bisa menjelaskannya kan? Kalau dari sini. Oke, yang terakhir, sudah sampai yang terakhir, yaitu masyarakat luar negeri atau MLN. Nah, ini bisa ada namanya MLN itu karena adanya kegiatan ekspor dan impor. Yang dimaksud dengan MLN di sini adalah pelaku ekonomi yang tinggal di luar negeri tapi melakukan kegiatan ekonomi atau kerjasama ekonomi di dalam negeri. Maksud dalam negeri adalah di negara kita. Jadi orang luar negeri yang melakukan kegiatan ekonomi di negara kita, itu namanya MLN. MLN itu perannya ada 4 di sini. Yang pertama, sebagai konsumen, jika MLN itu mengkonsumsi barang dan jasa dari masyarakat dalam negeri melalui kegiatan impor dari Indonesia, maka kalau sebagai konsumen MLN kita dapat devisa karena orang luar negeri beli barang dan jasa dari kita kan. Yang kedua, sebagai produsen, itu jika MLN itu yang menyediakan barang dan jasa untuk dalam negeri, untuk Indonesia. Maka yang dilakukan Indonesia adalah ekspor. Sehingga karena harus ekspor, maka Indonesia yang harus membayar devisa atau devisanya malah berkurang. Kalau MLN itu tidak hanya perusahaan yang membuat barang dan jasa, tapi bisa juga berupa investor yang melakukan kegiatan hanya nanam modal ke Indonesia. Jadi dia punya modal atau punya uang banyak, lalu dia berinvestasi, naruh modal, naruh uangnya di Indonesia. Itu juga MLN, tugasnya sebagai investor. Lalu sebagai sumber tenaga ahli, ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga ahli yang dibutuhkan di Indonesia dan tidak ada di Indonesia. Jadi misalnya ada orang yang ahli di bidang tertentu terus kerja di negara kita, itu namanya sebagai sumber tenaga ahli, MLN ya. Oke, ini skema yang ada hubungannya dengan MLN. Ini lebih wow lagi ya skemanya ya. Kamu lihat di sini. Di sini masyarakat luar negerinya Ibu taruh di bagian paling luar. Jadi sebenarnya ngejelasinnya sama seperti yang dari awal, cuma tinggal kamu tambah-tambahin aja orangnya. Ini kan tadi yang sudah Ibu jelaskan kan, pemerintah ngasih subsidi ke RTP ngasih pajak ke pemerintah, terus pemerintah juga ngasih subsidi ke RTK atau ngasih kayak nyediain barang dan jasa ke RTK. RTK juga wajib bayar pajak. Tapi pemerintah juga kan perlu barang dan jasa kan, maka bisa beli di pasar output nih, beli. Tapi pemerintah juga menghasilkan barang dan jasa dong. Ya kan tadi ada perusahaan kan pemerintah, maka dia jual barang dan jasa juga pemerintah. Begitupun sama pasar faktor produksi. Kalau yang ini tadi udah Ibu jelaskan ya. Nah, kemudian apa MLN? MLN bisa beli barang dan jasa, maka kalau beli barang dan jasa dari dalam negeri, maka dia harus melakukan atau Indonesia harus melakukan impor.
Tapi kalau Indonesia yang beli barang dan jasa berarti melakukan ekspor. Sama halnya dengan faktor-faktor produksi. Oke. Ini adalah rangkuman dari apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Peran-peran dari RTK, RTP, RTN, dan MLN. Ibu harapkan kamu memahaminya dan memahami juga hubungan atau siklus di antara keempat peran pelaku ekonomi tersebut. Untuk mengetahui sejauh mana kamu lebih memahami apa yang sudah Ibu jelaskan tadi, maka Ibu memberikan tugas buat kalian ya. Tugasnya bisa cek di GCR kelas masing-masing. Ini Ibu akan jelaskan. Kalian kerjakannya di buku tulis. Kemudian kalau sudah dibentuk PDF lalu dikirim ke Google Classroom masing-masing sesuai dengan waktu yang telah tentukan. Jadi semua yang isian ini itu sudah Ibu jelaskan di YouTube tadi kan. Kalau memang kamu mendengarkan baik-baik, nilaimu pun bisa mencapai maksimal. Oke, soal nomor 1 Ibu jelaskan satu-satu ya. Kalian sebutkan masing-masing contoh dari peran-perannya. RTK perannya sebagai apa? Minimal masing-masing 2. Kamu isinya tidak hanya RTK sebagai konsumen, tidak hanya sebagai seperti itu, tapi dijelaskan sebagai konsumen maksudnya apa. Karena kan mau RTK, RTP, RTN, MLN semua punya peran sebagai konsumen kan. Nah, sebutkan masing-masing minimal 2, lebih dari 2 boleh terserah. Lalu soal nomor 2. Soal nomor 2 kamu perhatikan bagan tersebut. Nah, di bagan ini udah ada A, udah ada tulisan B, udah ada tulisan C, udah ada tulisan D. Kamu jelaskan dari bagan ini 2 kalimat. A itu maksudnya gimana? Alurnya itu seperti apa? B itu maksudnya apa? Kalau kamu paham 4-4-nya, silakan kamu jelaskan 4-4-nya. Seperti yang tadi sudah Ibu jelaskan di YouTube. Nah, kalau nomor 3, kamu buat skema dulu antara RTK, RTP, RTN. Seperti ini buat skema yang sederhana aja. Berarti kan ada RTP, RTK, RTN tadi di tengah kan? Nah, kalau kamu sudah gambar skemanya, lalu kamu jelaskan seperti nomor 2 di sini dijelaskan dengan 4 kalimat. Dibikin aja tulisan A, B, C, D atau angka 1, 2, 3, 4. Cara ngejelasinnya 1, arti 1 itu apa, 2 itu apa. Seperti itu. Kemudian soal nomor terakhir, RTK itu kan menyediakan faktor-faktor produksi. Karena menyediakan faktor produksi, maka dia mendapatkan imbalan kan. Nah, imbalannya apa saja dan sebutkan, lalu dijelaskan itu imbalan kalau dia ngapain. Oke. Ibu rasa sudah cukup pertemuan untuk hari ini. Semoga kamu paham, tetap disiplin, tetap sehat semuanya. Kita ketemu lagi minggu depan di pembelajaran IPS yang sama. Tetap semangat, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.